Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Rizky Pribadi di perkuliahan Manajemen Proyek TI. Oke. Jadi pada kali ini kita mau bahas mengenai manajemen pengadaan pada proyek. Oke. Eh, eh, Nah, jadi seperti ini. Pengadaan itu, ya kita perlu memahami dulu ya, pengadaan itu apa. Pengadaan itu adalah kita mau mendapatkan sebuah barang atau jasa dari pihak ketiga, ya pihak ketiga orang lain. Ini misalnya kita nih ada buat rumah nih, misalnya ya buat rumah atau buat gedung lah, ya. Nah kita kan perlu semen, perlu batu bata dan lain-lain. Nah tentu barang-barang tersebut itu perlu diadakan untuk kebutuhan membangun rumah atau gedung tadi. Nah untuk membeli semen dan itu kita perlulah pihak ketiga, ya, pihak ketiga. Pihak pertamanya orang product owner gitu kan, siap klien kita kan. Pihak kedua siapa? Kita yang bangun. Nah pihak ketiga ini adalah orang yang menjadi menyuplai kebutuhan barang atau jasa untuk kita membangun rumah atau gedung ini. Ya termasuk juga dalamnya pembelian dan outsourcing gitu ya. Outsourcing itu tenaga kerja gitu ya, seperti itu. Nah jadi itu pengadaan. Jadi pengadaan itu pasti akan ada dalam sebuah project, project fisik, project IT seperti itu. Nah kenapa kita perlu melakukan outsource ya, motivasinya apa saja sehingga kita perlu outsourcing gitu. Outsourcing itu kayak misalnya nih satpam gitu ya, dalam perusahaan ini. Dan kita ngadain project pembangunan apa ya, jalan tol misalnya, itu kan perlu diamankan gitu kan. Nah ya tentu untuk pengamanannya kita ada butuh satpam itu. Nah satpam itu bisa di outsourcing dari perusahaan-perusahaan outsourcing yang menyediakan layanan keamanan security gitu. Seperti itu. Yang pertama untuk mengurangi biaya tetap dan biaya rutin, karena kalau misalnya kita karyawan tetap si satpam tadi, misalnya kita kasusnya satpam misalnya, satpam kan proyek itu kan akan selesai dalam durasi 3 bulan atau mungkin maksimal setahun gitu. Setelah itu kan tidak butuh lagi satpam itu, makanya cukup di outsource saja ya. Agar organisasi fokus terhadap bisnis intinya, maksudnya adalah agar ya kita tidak sibuk mengurusin kesejahteraan si orang outsource ini, kita fokus aja di dalam proses bisnis yang ada di sini gitu ya, untuk mengakses keahlian dan teknologi. Ini maksudnya adalah seperti ini, kita tidak memiliki SDM. Misalnya kita masalah proyek TI gitu ya, proyek TI kita yang menang tender ini gitu. Nah kita tidak memiliki programmer yang bagus untuk pekerjaan ini. Nah, kita outsource saja ya, kita ambil orang dari pihak luar gitu. Kemudian untuk fleksibilitas ya lebih fleksibel, kalau tidak cocok ya sudah lepas aja langsung, tidak perlu bikin pesanan dan lain-lain gitu. Untuk meningkatkan akuntabilitas tanggung jawab. Kontrak adalah perjanjian yang mewajibkan penjual untuk memberikan produk atau layanan sesuai spesifikasi dan mewajibkan pembeli untuk membayar. Jadi biasakan dalam melakukan transaksi entah jual beli atau sewa, dan itu harus ada kontrak. Kontrak itu merupakan dokumen legal yang bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum. Ya, kontrak itu nanti ada kedua belah pihak, ada pihak pertama, ada pihak kedua. Pihak pertama kewajibannya apa, haknya apa, pihak kedua apa, kewajiban dan haknya. Itu semua tertulis di kontrak. Nah, masing-masing pihak harus memenuhi semua kewajibannya gitu. Kalau ada yang tidak dipenuhi, maka akan ada sanksi ya terhadap pihak pelanggar ya, kontrak dibatal atau denda dan lain-lain gitu. Ada istilah juga service level agreement gitu. Jadi misal kita nyewa sebuah server gitu atau cloud hosting, itu ada SLA-nya. SLA-nya misal tidak akan down dalam maksimal berapa jam dan lain, perawatan, backup data dan sebagainya. Semua tertuang semua dalam SLA gitu. Kemudian kontrak dapat memperjelas tanggung jawab dan mempertajam masa proyek yang dicapai itu. Jadi misal dalam kontrak itu pekerjaannya durasinya berapa lama, terus juga hasilnya seperti apa,
Itu semua dituliskan di kontrak sehingga nanti pada hasil akhir proyek kalau misalnya hasil yang dibuat tidak sesuai kontrak itu bisa dituntut di depan hukum. Oke. Jadi biasakan pakai kontrak dalam setiap pekerjaan. Proses manajemen pengadaan proyek mendapatkan barang atau jasa untuk sebuah proyek yang berasal dari luar organisasi yang menjalankan proyek tersebut. Jadi pengadaan itu tadi kan di awal udah dijelasin gitu kan, manajemen pengadaan itu apa. Jadi tidak ada benda ini sehingga perlulah dibuat pengadaan sehingga barang ini akan ada untuk membantu menyelesaikan proyek yang akan kita buat ini. Dari luar yang menyuplainya gitu kan. Nah prosesnya itu adalah yang pertama itu perencanaan, direncanain dulu kan apa saja yang mau diadakan, barang-barang yang kebutuhannya, kapan dan bagaimana gitu kan. Kalau di pemerintah itu biasa diatur di peraturan-peraturan yang undang-undang ya, misalnya lebih dari 200 juta itu mesti pakai tender gitu. Kalau misalnya di bawah itu bisa penunjukan langsung gitu. Kalau misalnya di bawah 20 juta siupnya cukup segini dan sebagainya. Itu diatur semua kalau di pemerintah. Kalau di swasta lebih fleksibel gitu ya, tergantung perusahaannya gitu. Di BUMN juga tergantung dari BUMN ya peraturannya seperti itu. Nah setelah perencanaannya selesai baru dia lakukan pengadaan. Ya pengadaan nanti kita lihat yang mana kita minta apa ya, kasih minta surat penawaran dari istilahnya vendor ya. Vendor tuh ialah orang yang menyediakan barang atau jasa. Kita minta surat penawaran dari si vendor, oke. Nah nanti kalau sudah dikasih, nanti dia akan memberikan penawaran harga dikasih. Nanti kita akan review berdasarkan spek yang kita pilih dari beberapa yang memberikan penawaran harga, mana yang harganya paling bagus dan barangnya paling cocok di kita gitu. Dan juga proses maintenance dan lain-lain lebih enak gitu. Sudah beli, oke? Akhirnya dibeli. Keluarlah istilahnya nanti dari si vendor memberikan namanya PO, purchase order. Ya, purchase order diberikan sama vendor. Nah, kemudian dari kita PO-nya, dari kita memberikan PO dan purchase order, nanti kita resmi mengorder barang tersebut. Oke, nanti baru barangnya disiapkan sama si vendor. Oke, nanti kontrak-kontraknya dijelasin semuanya apa, suku bunga dan lain-lain kan. Barangnya dikirim, nanti dari vendor mengirimkan lah yang namanya invoice tagihan, kemudian nanti dibayar baru sama kita yang punya proyek gitu, kita selesai. Seperti itu, kurang lebih seperti itu secara umumnya deh. Jadi apa yang mau dibeli, direncanakan kapan butuhnya dan lain-lain, kasih surat penawaran dari vendor masih tawaran kita, nanti kita tentukan vendornya mana, kemudian nanti kita berikan PO, purchase order, vendor kirim barang, kita cek udah oke, kirim invoice bayar, selesai ya. Ini yang tadi yang saya jelasin tadi ya. Rencana pengadaan itu yang tadi dijelasin, kita identifikasi apa saja yang diperlukan, yang dibutuhkan organisasi. Alat bantunya itu dalam perencanaan make or buy analisis itu digunakan untuk menentukan apakah organisasi membuat atau melakukan semua produk lain organisasi atau membeli dari pihak lain. Jadi kita nanti dianalisis dulu, ini bisa kita siapkan sendiri atau perlu pihak lain yang menyiapkannya gitu ya, dianalisis dulu gitu. Kemudian tipe-tipe kontrak ada fixed price atau lump sum kontrak, jadi total harganya langsung diberikan saja ke kita dari vendor gitu. Kemudian cost reimbursable kontrak, jadi nanti reimburse, tahu kan reimburse kan barang datang gitu kan, itu reimburse gitu. Ya, kontrak waktu atau material ini jadi gabungan antara fixed dan price gitu. Jadi biasanya di jasa dimaksudkan. Jadi berapa kali datang, nanti di kontrak sih tidak jelasin gitu berapa kali datang, tapi sesuai kebutuhan nanti datang bayar seperti itu. Atau unit price kontrak, unit price kontrak ini ya per unit dibayar lah berapa.
Klausul kontrak, dalam kontrak sudah masukkan klausul yang spesifik mengenai hal-hal yang menjadi keunikan dari proyek ini. Tadi yang saya jelas ada pihak pertama, pihak kedua, kewajiban dan hak masing-masing apa saja. Nah itu harus jelasin semua di kontrak gitu ya. Kemudian klausul terminasi, sebuah klausul dalam kontrak yang membolehkan pembeli atau penjual mengakhiri kontrak tersebut. Jadi dalam kontrak itu ya tidak ada durasi waktu setahun atau 2 tahun, tapi bisa diakhiri kapan saja gitu ya. Kalau misalnya pekerjaan selesai gitu-gitu dan lain-lain, tidak terikat juga waktunya gitu ya, lebih fleksibel. Kemudian statement of work SOW mendeskripsikan pekerjaan yang harus dilakukan, ruang lingkup. Nah ini yang hak wajiban masing-masing, ruang lingkupnya. Biasa kontrak tuh dia ada pasal-pasal ya, pasal 1, pasal 2, pasal 3, masing-masing kewajiban, ruang lingkup pekerjaan semua jadi kontrak ya gitu. Contohnya ya. Kemudian dokumen pengadaan, ada proposal, jelaskannya proposal itu apa saja yang dibutuhkan, siapa penjual beli yang memberikannya, apa kebutuhan dan sebagainya, di sini jelasin. Kemudian request of quotes digunakan untuk memperoleh penawaran dan penjualan sesuai. Jadi surat penawaran saya bilang kalau bahasa Indonesia surat penawaran itu, ya, sorry. Biasanya surat penawaran sih selembar saja kalau di Indonesia. Surat penawaran, lampirannya jenis barangnya, spesifikasinya di situ semua. Nah, biasa di surat penawaran itu ada kalimat surat penawaran ini berlaku 60 hari kerja sejak tanggal surat penawarannya diberikan. Nah, seperti ada seperti itu ya. Biar karena terkait harga gitu. Harga itu kan biasa terpengaruh kurs dolar gitu kan. Namanya dolar fluktuatif. Pelaksanaan pengadaan ya dilaksanakan, nanti yang tadi sih di review, pilih penjual kontrak tadi jelasin, saya jelasin sih, saya skip aja gitu. Jadi nilai nanti kan penawaran 1, penawaran 2, penawaran ini nama vendor-vendornya gitu ya. Nanti dikasih penilaian ya, terkait technical, manajemen, pas, price, bisa harga yang pertama gitu masuk beda harganya gitu kan. Kalau harganya masuk udah 20% lagi yang lain gitu. Saya kalau menjelasin ini kalau di kelas langsung lebih enak gitu. Kalau di sini online agak ngeri saya jelasin gitu, karena ada beberapa teknik-teknik gitu dalam pengadaan itu yang apa ya, yang berliku-liku gitu. Ini memilih penjual tadi ya, dijelasin sih. Nah ada perubahan kontrak, kalau misalnya ada perubahan kontrak itu harus didiskusikan dulu antara dua belah pihak. Mungkin terkait ruang lingkup, waktu, biaya dan lain-lain gitu. Itu dibicarakan dulu, udah bisa sepihak melakukan perubahan. Kemudian di menutup pengadaan ya kalau sudah selesai semua, kontraknya selesai ya langsung aja ditutup gitu ya. Biasa di dalam pasal kontrak itu sih apa yang menjadi penutup, misalnya waktu selesai pengerjaan langsung ditutup otomatis, atau bisa ada misalnya force major gitu, kalau ada bencana alam dan lain-lain gitu ya, itu bisa langsung berhenti kontraknya gitu. Nah kurang lebih seperti itu ya perkuliahan mengenai manajemen pengadaan project gitu. So, kalian bisa searching di Google contoh-contoh kontrak pengadaan, banyak sekali gitu ya. Kalian bisa masuk LPSE untuk melihat gimana proses pengadaan gitu. Contoh surat penawaran, contoh purchase order gitu. Aku bisa share sih nanti di grup WA lah, aku share gitu ya. Contoh-contoh dokumennya gitu. Nanti aku cari ya. Itu kan bisa pelajari, itu bisa tiru saja, kalau pekerjaan tiru aja gitu ya. Kurang lebih seperti itu perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.